untuk daging.
tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada pertemuan ibadah ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan Bapa dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan Kau juga memberkati Bapa apa yang masih tersisa dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Yang bertugas dipersilakan, kita angkat pujian namanya Yesus. Jalanmu
Matius pasal yang ke-12 ayat 35. Coba kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan. Kitab Matius 12 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca secara keseluruhan di dalam perikop itu judulnya adalah Yesus dan Beelzebul. Tapi saya akan ambil satu ayat itu, ya, mengenai perkataan, ya, mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak menentang Roh Kudus. Nah, renungan kita pada sore hari ini saya berjudul perkataan yang baik, ciri wanita yang menarik. Ya, jadi kita sebagai wanita-wanita Kristen harus punya ciri yang baik, ya, yaitu dilihat dari perkataan. Nah, kalau perkataan kita baik, tentunya nanti keluarnya juga akan baik. Ya, jadi antara perkataan dengan perbuatan itu harus selaras. Gitu. Nah, wanita cantik itu pasti menarik perhatian. Ya, wanita cantik itu bisa, ya, dilihat dari luar, ya, mungkin dari cara penampilannya, dari make upnya, dari bajunya, ya, dari penampilan secara fisik. Wanita cantik pasti menarik perhatian, tetapi wanita yang baik itulah yang menarik hati. Nah, Tuhan mau bilang pada sore hari ini bahwa wanita yang dimau Tuhan adalah wanita yang menarik hati Tuhan, ya, bukan menarik perhatian, tapi menarik hati Tuhan. Karena di dalam ayat ini tadi kita dinyatakan bahwa kita harus mengucapkan hal yang baik. Kalau kita tidak mengucapkan hal yang baik, maka kita tidak akan diampuni, baik sekarang maupun yang akan datang. Ya. Di dalam Matius 12 ayat 35 tadi juga mengartikan bahwa paras yang biasa saja. Ya, kita lihat dari penampilan sehari-harinya itu, paras yang biasa saja jika dihiasi dengan senyuman itu lebih indah, ya, daripada paras cantik tapi mukanya itu selalu cemberut. Karena kita ketemu orang cantik tapi mukanya, ya, nggak enak dilihat, gitu, ya. Mungkin kalau ketemu mukanya masam, gitu, ya, senyum aja enggak, gitu. Nah, kita lebih tertarik, ya, dengan paras
atau menyerah gitu. Nah, jadi wanita yang cenderung berbicara lebih banyak itu adalah menjadi wanita yang cerewet, ya. Tetapi cerewetnya dalam artian kita ya sesuai dengan kapasitasnya, ya. Dimana kita atau sedang apa kita, ya, situasi seperti apa yang kita hadapi. Kemudian berdasarkan penelitian ini, saudara terkasih dalam Tuhan, wanita itu lebih banyak berbicara, ya, lebih banyak mengungkapkan kata-kata daripada pria. Nah, karena apa? Karena otak wanita ini lebih banyak protein FOXP2-nya. Nah, saya menemukan di artikelnya ya, bahwa wanita itu banyak protein FOXP2-nya. Apa itu? Itu protein yang mengelola seberapa banyak manusia berbicara. Jadi di dalam diri kita ini ada protein yang mengelola seberapa banyak kita berbicara setiap harinya. Nah, ternyata di dalam penelitian itu wanita lebih banyak, ya, mengeluarkan kata-kata daripada seorang pria. Nah, wanita seolah-olah ini kadang-kadang kalau tadi saya sampaikan ketemu sama temennya, ketemu sama grupnya, atau ketemu sama kelompoknya, itu pasti ada aja yang dibicarakan. Ada banyak topik yang dibicarakan di situ. Ya, contohnya misalnya kehidupan pribadi, yang mungkin busana terkini, tren yang terkini itu apa, mungkin ada makanan terbaru, yang kuliner terbaru, kadang-kadang itu bisa dibicarakan, ya. Dan bahkan topik-topik atau mungkin isu-isu sosial, isu-isu politik juga bisa dibicarakan, gitu. Nah, ini memberikan kepada kita bahwa kita sebagai wanita, sebagai perempuan, kita juga harus menjaga ucapan kita, menjaga kata-kata kita supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika saya beberapa kali ngobrol ya dengan teman-teman di dalam grup, ya, ada di sekolah, ada di tempat lain, yaitu obrolannya itu ya namanya seputar perempuan, itu pasti masalah pribadi, gitu ya. Ada yang mengeluhkan penghasilan yang menurun, ada yang mengeluhkan repotnya mengurus anak, repotnya membantu anak belajar, gitu. Ada juga yang mengeluhkan suaminya yang tidak kompromi dengan istrinya, yang suka main game, gitu ya, tidak suka membantu pekerjaan rumah, bisa seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu pembicaraan kita, bagaimana kita mengucapkan, bagaimana kita mengeluarkan satu kata-kata yang baik supaya kita tidak menyinggung orang lain, supaya kita juga menyampaikannya itu ya orang lain tidak tersinggung dan kita juga tidak benar tersinggung, gitu. Nah, ketika kita berkelompok, berkomunitas, kadang-kadang di antara kita itu berlomba-lomba untuk menyampaikan keluh kesah kita, gitu. Ya, atau mungkin kalau kita punya teman kita, ya, kadang-kadang kita curhat, gitu ya, keluh kesah, saya begini loh, saya menghadapi ini loh, dan sebagainya. Nah, itu juga memberikan ruang kepada kita untuk kita boleh melontarkan keluhan-keluhan kita, tetapi kita juga harus melihat, ya, ketika kita melontarkan atau mengeluarkan keluhan-keluhan kita tidak hanya menjadi pendengar, kita tidak hanya menjadi pendengar saja, ya, tetapi di sini kita ingin didengar dan juga mau mendengarkan. Mereka saling menyela, kemudian kita melakukan pembicaraan, ya, tetapi di sini kita juga harus melakukan timbal baliknya. Ketika kita keluh kesah dengan teman boleh, ya, tetapi ya tidak semuanya, gitu. Karena kan kalau kita keluh kesah dengan teman atau kita membicarakan sesuatu hal dengan teman, ya kita belum tentu tahu ya hati teman seperti apa, gitu. Lebih baik kita keluh kesah, ya, menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Nah, seperti ayat tadi bahwa apabila seseorang mengucapkan sesuatu tentang anak manusia, ia akan diampuni.
19. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya ia berakal budi. Jadi, boleh kita bicara dengan orang, boleh kita bicara dengan teman, tetapi ya tadi kita harus ada batasannya, harus ada kita tahu tempatnya, gitu ya. Karena kalau kita banyak bicara itu kadang kita bisa membuat kesalahan, bisa membuat pelanggaran. Tetapi kalau kita menahan diri, ya, menahan bibir kita untuk kita tidak berbicara terlalu banyak, karena mungkin di situ bukan kapasitas kita, bukan kemampuan kita di situ, kita bisa menahan diri sehingga kita menjadi orang yang berakal budi. Kemudian menurut penelitian juga ya dari apa yang saya baca, ternyata wanita itu mengucapkan setiap harinya hampir 20.000 kata. Sedangkan seorang pria itu hanya 7.000. Jadi kalau dibilang saya ke perempuan ya, wanita apalagi kalau sudah punya anak, ya sudah punya keluarga, itu pasti ya ada beberapa kata dalam hari bahkan bisa lebih gitu. Ya 10-20 kata kadang-kadang kita ya keluar gitu ya. Tetapi di sini yang mau saya sampaikan bahwa ketika wanita memiliki kelebihan kata-kata ini harus kita tempatkan di tempat yang semestinya. Ya. Kita boleh mengucapkan ya tadi banyak kata, ya, tetapi kita juga harus melihat kondisinya, situasinya, apa yang kita lihat di situ ya, apa yang kita alami di situ. Meski begitu, seorang wanita bisa memilih topik yang dia gunakan di dalam pembahasan-pembahasan di dalam kehidupan dia sehari-hari, ya, baik di dalam keluarga, lingkungan, ataupun di dalam kita bekerja, ataupun di dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian pribadi yang menarik itu pribadi yang seperti apa? Ya. Kalau kita lihat dari ayat yang sudah kita baca, pribadi yang menarik itu bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah membicarakan hal yang baik. Membicarakan hal baik. Jadi kita tidak ikut-ikutan mungkin ya menyebarkan hoax atau mungkin sesuatu yang belum pasti. Tidak ikut sesuatu hal yang di luar Tuhan. Kemudian kita juga tidak menanggapi berita-berita yang ujung pangkalnya kita dianggap kurang update. Ya. Mungkin kalau kita sebagai perempuan, sebagai wanita takut dianggap tidak update, kadang-kadang kita ikut-ikutan ya berkomentar, ya berpendapat gitu. Tetapi karena kita tidak tahu masalahnya, tidak tahu duduk perkaranya, membuat kita ini kadang-kadang salah. Jadi supaya kita tidak seperti itu ya nggak usah kita ikut-ikutan untuk berbicara, cukup menjadi pendengar gitu. Tapi kalau misalnya kita dimintai pendapat, itu beda lagi ya, kita bisa menyampaikan pendapat kita selain kita di situ. Tapi kalau memang kapasitas kita tidak ada atau mungkin kemampuan kita tidak ada di situ, ya kita tidak usah ikut-ikutan ya. Wanita yang berbicara hal yang benar itu bisa membangun orang lain. Nah, kalau kita bicaranya benar, kita bisa membangun orang lain. Orang lain menjadi bersemangat ya. Kita positif untuk membuat orang lain itu melakukan sesuatu hal yang benar. Kemudian wanita yang berbicara yang benar ini adalah selalu belajar hal-hal yang baru, mengasah hobi seperti misalnya kalau ibu rumah tangga biasanya mencoba hal yang baru, mungkin mencari penghasilan tambahan, yang mungkin ada hobinya memasak, hobinya bikin kue misalnya, atau hobinya menjahit, ya itu bisa untuk kita melakukan hal yang positif, belajar hal yang baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan, daripada kita harus ya mungkin kesana kemari ya ngobrol dengan teman-teman yang tidak berguna. Kemudian
yang mana yang mungkin udah berpasangan gitu ya, masih single gitu, yang sudah punya pasangan ya tentunya berdua bersama dengan pasangannya. Kalau istilah kerennya adalah apa namanya, quality time gitu ya. Nah itu adalah wanita yang berbicara pada hal-hal yang benar, karena kan di situ dalam sebuah keluarga ada pasangannya, daripada kita harus ya dengan orang lain. Ada banyak contoh di luar sana, saudara sekalian, wanita-wanita ya katakanlah apa namanya curhat, keluh kesah, tapi bukan pada tempatnya, yang sudah punya suami kadang-kadang dengan orang lain. Nah ini yang awalnya hanya keluh kesah, curhat, itu kan kalau ada kesempatan lama-lama jadi tidak benar gitu ya. Jadi ya lebih baik kalau kita punya pasangan ya harus satu sama lain terbuka gitu ya. Jadi apapun yang terjadi itu ya harus kita sampaikan gitu. Bahkan mungkin kalau itu sakit sekalipun harus kita sampaikan gitu. Supaya apa? Supaya kita menjadi wanita tadi yang menarik di hati pasangan kita dan juga di hati Tuhan. Kita tidak membuat pelanggaran gitu ya. Dan kemudian kita juga berakal budi gitu, menyampaikan pada tempatnya gitu. Kemudian waktu wanita ini yang berbicara hal yang benar juga mengisi waktunya untuk kegiatan-kegiatan produktif yang menyenangkan di dalam hidupnya dan juga menyenangkan hati Tuhan. Ya selain kita mungkin di situ mengasah hobi kita, melakukan hal yang positif, yang tentunya jangan dilupakan yang hubungan kita dengan Tuhan. Ya untuk berdoa, untuk hubungan secara pribadi dengan Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu sudah termasuk di dalam kegiatan yang positif dan menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita juga boleh belajar bagaimana kita berbicara yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang atau kesalahan-kesalahan yang fatal gitu ya. Berikutnya, seorang wanita dengan sikap positif akan membagikan aura positif juga pada sekitarnya. Nah, jadi kalau kita bicaranya itu benar, bicara kitanya positif ya, itu kita tadi bisa membangun lingkungan yang positif dan auranya juga akan positif gitu. Nah, kemudian mereka juga terinspirasi untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau kita membawa dampak positif kepada orang lain juga akan melihat ya dunia ini tidak hanya seperti apa pandangan dia. Ada pandangan-pandangan lain di luar dari apa yang dia pikirkan. Dan contoh misalnya kalau kita punya satu komunitas, kemudian ada teman kita di luar komunitas misalnya, dia tidak punya pekerjaan, dia tidak punya kesempatan untuk bekerja, tetapi di komunitas kita ini ada peluang ya. Nah dari situ kita bisa mengajak mereka. Nah karena mereka itu masuk ke komunitas kita, masuk ke kelompok kita, yang kita punya aktivitas, tentunya hal yang positif juga akan menjadi inspirasi bagi orang-orang tadi gitu. Sehingga mereka melihat bahwa dunia ini tidak sebatas pandangan mereka gitu. Dunia ini luas gitu. Tidak hanya apa yang dia pikirkan seorang diri itu. Seorang wanita juga menarik akan menegakkan semangat dan kegembiraan. Nah, tadi kalau bicaranya kita benar, ya, imbasnya apa? Imbasnya itu kita menegakkan semangat terhadap orang lain. Dan apa yang kita sampaikan itu positif, auranya positif juga, yang memberikan inspirasi kepada orang lain, kita juga berikan semangat kepada orang lain. Nah, kalau kita bisa memberikan semangat kepada orang lain, kita merasa senang, merasa gembira. Orang lain juga sama, ketika mereka terinspirasi, mereka juga akan merasa senang gitu. Karena apa? Mereka diperhatikan, ya, diperlakukan dengan baik. Amsal 12. Tadi kalau yang tadi yang 10 ya, kita coba di Amsal 12 di ayat yang ke 25. Amsal 12 ayat 25 mengatakan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik memudahkan
kalau kita jadi perempuan, jadi wanita yang selalu khawatir, ini akan membubuhkan orang, artinya orang itu tidak akan percaya dengan kita. Itu apa yang mungkin kita sampaikan atau mungkin apa yang kita lakukan, itu mungkin orang ya hanya sebatas melihat saja, sebatas mendengarkan saja, tanpa dia merespon. Tetapi kalau kita mau memperkatakan yang baik, maka kita akan menggembirakan dia, gitu. Nah, jadi memberikan semangat, gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi wanita yang menarik adalah mengucapkan hal kecil yang mungkin sering dilupakan orang. Kalau tadi mengucapkan hal-hal yang baik, perkataan yang baik. Kemudian wanita yang menarik itu adalah wanita yang mengucapkan yang hal-hal yang kecil yang kadang-kadang orang itu sering lupa, gitu. Nah, kalau di sekolah itu diajarkan 3 kata emas, 3 kata kunci. Ya. Kalau di sekolah itu ada 3 kata kunci, yaitu terima kasih, maaf, dan minta tolong. Nah, ini kadang-kadang hal kecil yang seperti ini kadang-kadang terlupakan oleh kita. Jadi wanita menarik tidak selalu berbicara tentang hal-hal yang besar. Bisa juga dia menyampaikan atau memberikan ide-ide yang mungkin yang kecil aja lah, ya, dari kehidupannya dia. Tidak perlu ide-ide yang keren, yang brilian, yang cemerlang, itu tidak. Tapi hal-hal yang kecil tadi yang membuat kehidupan kita ini bersama dengan orang lain yang seharusnya menjadi lebih auranya itu menjadi lebih positif. Nah, kadang-kadang kata-kata yang sederhana tadi, yang seperti tadi, kadang-kadang dilupakan oleh kita. Mengucapkan kata yang pertama itu adalah terima kasih. Nah, jadi kalau kita sudah dibantu orang, sudah menyampaikan sesuatu, ya jangan lupa kita sampaikan terima kasih. Ya, seperti contoh misalnya yang sering kita lupakan adalah mungkin tugas kebersihannya. Itu ya memang kalau kita lihat kadang-kadang orang ini memandang sebelah mata, tetapi justru orang-orang yang seperti itu yang setiap harinya ya membuang sampah di rumah tangga kita, membuang sampah di lingkungan kita, itu kalau kita ucapkan terima kasih, itu mereka sangat senang, ya, sangat sumringah sekali ketika mereka menerima perkataan itu. Karena apa? Merasa dihargai. Dan memang mungkin kalau di komplek itu ya biasanya kan mereka dibayar gitu ya, per bulannya berapa gitu. Nah, walaupun kita ingin membayar, tetapi ya kita harus tetap mengucapkan terima kasih secara tulus. Coba bayangkan kalau tidak ada mereka, kita membuang sampah kadang-kadang kesulitan gitu. Nah, kadang-kadang saya lihat itu di jalan-jalan itu ya menumpuk sampah-sampah. Nah, jadi kita juga harus menghargai kepada mereka yang melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang-orang yang di luar sana itu adalah pekerjaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi bagi kita ya sebagai orang-orang, sebagai wanita yang berperilaku positif dan mengatakan positif, kita harus menghargai mereka ya, untuk lebih memberikan semangat kepada mereka. Kemudian yang kedua, kata yang sering dilupakan itu adalah kata tolong. Nah, kadang-kadang kita ya mau minta bantuan kepada orang lain tidak diawali dengan permintaan tolong. Ya, kadang-kadang kita meniru orang ini ya, atau mungkin saya juga pernah dengar ada teman juga ya meminta bantuan kepada teman tapi langsung ya, angkatkan dong angkatkan dong kursi itu ya. Jadi ngomongnya itu rasa di hati itu rasanya gimana gitu ya perasaannya gitu. Tapi kalau kita misalnya nih dengan teman, Andi minta tolong dong angkatkan kursi ke tempat sana misalnya, itu akan lebih enak didengar. Nah, ada ya satu teman di kantor saya, ini memang orangnya ya sukanya ceplos-ceplos, sukanya udah-udahan. Jadi kalau kadang-kadang dia kalau minta tolong dengan teman itu langsung gitu. Jadi kadang saya
yang ini enggak, tapi kan dalam situasi yang komunitas teman-teman yang lain itu kan alangkah lebih baiknya kalau kita mau minta tolong itu tentu dengan dengan kata tolong tadi lebih halus gitu ya. Nah itu sama juga dengan kita kalau di dalam keluarga ya, walaupun dengan anak ya, saya kalau dengan anak saya kalau minta bantuan pasti saya kasih depannya itu minta tolong ya. Kadang-kadang anak saya itu, mama ini kenapa sih kok minta tolong ya? Ya nggak apa-apa, namanya minta tolong ini kan artinya kan di situ kita menghargai orang, tidak hanya anak kita, tidak hanya orang lain, tidak hanya yang mungkin dipasarkan, tidak, tapi dengan kata minta tolong itu kita merasa menghargai orang dan orang juga nanti akan merasa dihargai juga gitu, karena permintaan kata atau kata tolong tadi adalah hal yang positif begitu ya. Kemudian yang ketiga, terima kasih, tolong, dan yang ketiga adalah meminta maaf. Nah ini ya yang kadang-kadang kita juga gengsi ya, gengsi untuk meminta maaf gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita tahu sebenarnya mau minta maaf, tapi kita merasa gengsi, merasa malu mungkin ya untuk mengakui kesalahan gitu. Nah dalam interaksi sehari-hari, saudara-saudara Tuhan, kesalahpahaman, perselisihan itu tidak bisa kita hindari, pasti ada, walaupun sedikit. Tanpa mempermasalahkan siapa yang salah, kita harus mengusahakan menyelesaikan konflik yang terjadi. Paling tidak kita meminta maaf terlebih dahulu. Nah kalau toh misalnya kita tidak salah, ya, kita minta maaf duluan, mungkin saja membuka hati orang itu, ya, untuk bisa memaafkan kita, kemudian untuk menyambut perdamaian yang kita tawarkan. Ya sama dengan di dalam jauh-jauh dalam hidup kita berkeluarga, antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri. Ya kadang ya pasti akan terjadi perselisihan. Jadi jangan gengsi untuk kita meminta maaf. Jangan gengsi, jangan malu untuk kita meminta maaf walaupun mungkin merasa diri kita ini tidak salah gitu. Nah kadang-kadang hal seperti ini kan yang membuat kehidupan kita ini menjadi berjarak dengan teman, dengan keluarga gitu ya. Karena kita gengsi untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian orang lain atau mungkin keluarga kita merasa benar ya, kemudian kita tidak membuat perdamaian. Nah ini kadang-kadang membuat ya antara satu dengan orang lain menjadi perselisihannya terus menerus gitu. Kemudian yang keempat itu adalah jangan pelit memberikan pujian. Nah, tadi terima kasih sudah, tolong sudah, permintaan maaf juga sudah. Kemudian jangan lupa kita juga harus memberikan pujian. Nah, pujian itu juga termasuk kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Kalau kita memberikan pujian kepada teman, kepada anggota keluarga yang lain, kepada anggota yang lain, itu mereka akan merasa bersemangat gitu, untuk melakukan hal-hal yang baik ya, supaya kita juga memberikan sisi positif kita kepada orang lain. Jangan alih-alih merasa tersaingi, itu tidak, tetapi pujian ini adalah pujian yang memberikan semangat. Memuji dengan tulus akan mencegah sekaligus mengobati hati kita yang dari rasa iri. Nah kalau kita tidak mungkin ada teman yang berprestasi, mungkin ada teman yang bisa melakukan sesuatu dengan hal yang bagus, misalnya kita harus berikan pujian. Kita jangan merasa bahwa kita tersaingi, jangan. Tetapi kita bisa melihat bahwa kalau mereka itu bisa berprestasi, kenapa kita tidak? Nah kalau misalnya kita misalnya saya ada rekan kerja, ya di lingkungan kerja, mungkin di kerja juga ada yang di rekan kerja, mungkin kalau di dalam kantor ini ada yang namanya guru berprestasi. Ya. Nah kadang-kadang ada rekan kerja ini yang mohon maaf ya, ada merasa bahwa dia itu lebih
wanita-wanita yang diberikan Tuhan, bagaimana kita menyampaikan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita, baik secara komunitas kecil keluarga kita ataupun komunitas besar di dalam lingkungan masyarakat kita ataupun di dalam lingkungan pekerjaan kita, gitu ya. Karena kalau kita memperkatakan yang baik itu membawa menularkan kebahagiaan kepada orang lain di sekeliling kita. Baik, kita akhiri di Efesus 4 ayat 29. Kita coba buka. Efesus 4 ayat 29. Ayat terakhir berkata ya, supaya kita harus dibuatkan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Nah, jadi kita harus berkatakan yang baik-baik, ya, melakukan hal yang baik supaya mereka juga beroleh anugerah. Jadilah wanita menarik dengan mengucapkan hal yang baik, sebarkanlah kebaikan dan buatlah dunia tersenyum dengan kehadiran kita sebagai wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi wanita-wanita Tuhan yang selalu memperkatakan yang baik, ya, supaya kita boleh mendukung keluarga kita, boleh kita menjadi berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan, kita akhiri dengan doa. Untuk hari Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh menyampaikan firman Bapa kepada kami ibu-ibu yang hadir di sini Bapa, seberapa yang hadir Tuhan, biarlah Engkau boleh berkati dengan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kami Tuhan, terutama bagi ibu-ibu saudara kami ini Tuhan, supaya mereka boleh mengucapkan, boleh memperkatakan yang baik Tuhan, baik di dalam keluarga, baik di dalam lingkungan Bapak, baik di dalam masyarakat Bapak, bahkan mungkin di dalam tempat mereka bekerja Tuhan. Biarlah Engkau boleh memberikan kami dampak-dampak yang positif kepada orang lain Tuhan, supaya mereka boleh memperoleh anugerah juga Tuhan dari Engkau Tuhan, melalui kami, melalui wanita-wanita ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman sore hari ini Tuhan boleh menetap dan tinggal di dalam hati kami Tuhan, dan boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah wanita-wanita ini Tuhan boleh menjadi pelayan-pelayan juga Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat firman pada sore hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa di teman-teman kami Bapa, bagi saudara-saudara kami Bapa yang pada sore hari ini berkesempatan hadir Tuhan. Biarlah Engkau boleh tengok mereka satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan, biarlah Engkau boleh berikan jalan keluarnya Tuhan. Yang mungkin pada saat ini imannya lemah Tuhan, boleh Engkau kuatkan Tuhan, sehingga pada kesempatan lain Tuhan boleh